Oke, kalau gue lihat tadi gue setuju sama Bro Daniel Heeh. soal ya pemangkasan atau PHK karyawan. Di sisi lain secara bisnis itu pasti mengurangin istilahnya mengurangin beban operasional mereka Operational karena cost ya ya. kita tahu Heeh. Mm-mm. ya operational cost karena kita tahu yang namanya tech company atau startup itu pasti nge-hire karyawan tuh dengan gaji yang lumayan gede gitu loh ya kan dibanding perusahaan-perusahaan konvensional. That's why kenapa beban operasional mereka rata-rata gede. Dan kalau gue lihat soal lockup ini kita mesti ngamatin dulu karena kemarin terakhir mereka bilang ada komitmen bahwasannya yang atas-atas nggak bakal keluar gitu. Cuman kita nggak pernah tahu. That's why kenapa kita butuh trading Iya plan betul. gitu loh. Kita butuh Mm-mm. persiapan, perencanaan. Seandainya kalau emang gagal nggak nyampe target yang kita mau, kita harus gimana? Kita harus Nah, buang kah? itu yang penting. Atau kita harus trailing stop atau cut loss gitu. Nah itu yang penting. Sebenarnya apapun itu ceritanya, in the end tiba-tiba kenapa-kenapa, pasti yang harus kita jaga ya kita sebisanya yang bisa kita kontrol ya yaitu cut loss Iya, setuju. kemudian trailing stop ya karena dua hal ini yang bisa jagain kita ya sering-sering aja pasang tiap pagi coba cek Mm-mm. teknikalnya simple oh jebolnya supportnya di segini ya udah pasangin apa auto order di sport kan bisa auto order nah itu tinggal Iya, dipasang mantap. tinggal aman Iya, karena iya, benar menurut benar gue benar ya benar. salah satunya adalah eh, menjaga stop loss atau cut loss karena soalnya kalau isu isu lock up-nya nanti gimana belum kelihatan tapi kalau misalnya mau berkaca pada Bukalapak Mm-mm. justru ketika mereka lock up itu malah naik gitu malah sempat naik gitu nah itu yang kita sebenarnya masih belum tahu gitu mungkin aja mereka Iya, ngomong iya, di iya. luar oke iya kita nggak bakal lepas gitu tapi kita nggak tahu belakangnya kayak gimana jadi itu menurut gua itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol kan nah hal yang bisa Iya, kontrol iya. itu yang seperti yang saya tadi gua bilang cut loss trailing stop Mm-mm. tinggal dipasang jaga-jaga aja kalau nggak salah akhir bulan Akhir lock bulan up-nya November ini. iya iya Oke oke, itu yang harus tuh diperhatikan ya. Bener sih, maksudnya kita nggak pernah tahu ya karena kan keputusan jual iya beli ada di tangan masing-masing orang ya. betul Disclaimer on. betul Begitu juga dengan mereka yang pegang saham dalam jumlah gede gitu. Kita nggak tahu ya kalau misalnya kalau kata Bro Handi dulu itu apa namanya ada pertukaran barang kemudian ada terus dijualkan melalui jalur yang berbeda itu sebenarnya kita nggak iya tahu ya. iya Cumanya iya betul tadi gue betul setuju banget harus ada strategi trading plan-nya untuk cut loss mungkin ataupun untuk kemudian pasang trailing stop gitu ya untuk betul strategiknya. Nah, tapi kalau untuk GoTo nih strategi trailing stopnya seperti apa nih yang bisa kita lihat ini, Bro? Yang bisa oke kalau disarankan nih. Kalau misalkan Goto itu sebentar. Oke, Kan kalau Goto nggak salah itu di 200-an ya sekarang ya 220-an ya. ya, iya. Kalau model Goto sih sebenarnya ini adalah pola rounding bottom. Dia Heeh. naiknya nggak V-shape tapi dia rounding bottom lah. Rounding bottomnya sekitar sebulanan, ya sekitar sebulanan dan dia ada area breakout itu di sekitar 210 sampai 216 itu area breakoutnya. Oh, Jadi kalau berarti misalkan berarti ini udah breakout uh, ya? ini terhitung udah breakout, tapi dia punya resisten yang cukup kuat. Itu karena Heeh. di periode 19 September sampai 11 Oktober itu dia ada satu support tadinya sekarang jadi resist. Ya, support Eh, become resist. Nah, area itu bakal jadi resistennya itu di kisaran 236. dua tiga oke enam. oke Jadi oke. terlepas dia akan mendekati hari lock up-nya eh, Goto itu pasti akan sedikit punya tantangan di level 236, 234 gitu. That's why Mm-mm. kalau di hot community kita kemarin sempat nge-call di area 200. Jadi kalau buat targetin sendiri itu di sekitar 236 sampai 240 lah itu jadi area taking profit kita karena kita melihat selain itu adalah area support yang cukup kuat, resisten yang cukup kuat, itu juga area di mana
area downtrend secara jangka panjangnya. Hmm. Itu jadi area resist Oke. downtrendnya. Jadi kalau misalkan ternyata kalau misalkan dia bisa tembus di area itu ya syukur alhamdulillah. Berarti Iya. makin kuat gitu loh. Tapi kalau enggak ya Iya, bakal dia iya. mungkin akan turun lagi kayak gitu sih. Jadi itu Oke, strategi oke, yang mesti mantap. kita pantau. Mantap, mantap. Thank you nih view-nya buat GoTo, bro. Untuk strateginya juga trading plan-nya berarti juga udah termasuk ya di dalam Udah sana. termasuk. Nah, Iya. bro, kalau kita lihat terkait dengan sektor-sektor kan tadi lumayan udah dibahas ya. Gue pengen tanya tuh sektor properti gitu, karena kan biasanya kalau suku bunga naik yang ketekan katanya properti. Nah, pandangan lu Iya. gimana nih, bro? Kalau gue lihatnya justru ada penekanan di sektor apa karena suku bunga kayaknya nggak terlalu berefek. Karena nyatanya kita saat ini properti itu masih belum kemana-mana juga yang pertama. Kemudian kita lihat kita masih di masa recovery, that's why belum hampir seperti pre-COVID ketika orang mulai apa orang orang Mhm. membelanja membeli rumah, menginvest in properti gitu. Karena sekarang masih kebanyakan pasti orang mengutamakan kebutuhan pokoknya, kebutuhan sehari-harinya dulu. Karena Mhm. kalau kita lihat invest di properti itu kan berarti itu adalah apa istilahnya bagian Iya. terakhir dan itu jadi tolak ukur ekonomi kita juga kan. Ketika kita Mhm. semuanya udah terpenuhi segala macam duit sisa kita ya pasti kita invest untuk beli rumah. Tapi kalau Mhm. kebutuhan sebelum rumah kita belum terpenuhi pasti kita akan berfokus pada itu dan gue liatnya untuk sektor properti ini masih cukup lagging. Kalaupun turun kayaknya udah nggak bakal turun dalam karena pasti dia akan bergerak di support kuatnya. Misalkan mungkin kalau kita lihat contohnya kalau misalkan kita lihat SMRA juga masih di sekitar support kuatnya mungkin di sekitar 550-an, 540-an itu Mhm. masih terjaga di sana gitu. Tapi Hmm. enggak menutup kemungkinan juga ketika udah momentumnya main, ya momentumnya main atau momentumnya dia bergerak, ya dia juga akan bergerak. Mungkin ini saran buat teman-teman yang Mhm. teman-teman yang suka mungkin beli dan bisa tahan lama, pegang sahamnya ya boleh. Karena secara risk saham-saham properti ini cukup bagus risknya kecil. Oh, Kayak misalnya kok SMRA, kok bisa iya, BSDE. kok bisa eh, risknya rendah apa karena dia itu udah deket sama year to date low-nya gitu atau gimana tuh, Bro? Year to date low-nya ya hampir year to date low. Oh. Even di September 2020 itu low kata kita ambil contoh SMRA low-nya di Mm-mm. 500 di September 2020 dan sekarang Iya. berada di level 555 gitu. Jadi nggak terlalu jauh gitu. That's why kalau gue bilang kalau mungkin teman-teman yang bisa tahan untuk keep, maksudnya dia swing trade, dia mau swing swing di properti dan bisa tahan pegang itu boleh. Tapi kalau yang nggak tahan pegang lama ya jangan. Itu sih. Hmm. Kalau Iya, yang nggak iya. tahan pegang lama ya tunggu tunggu area breakout aja gitu. Iya, Tapi kalau iya, yang iya, tahan iya, iya. lama, yang suka bayar weakness dan bisa pegang lama ya boleh gitu, nggak masalah Iya, kayak iya, gitu. iya, betul, betul. Kalau misalnya kayak gua lihat dikit kayak kok lama banget naik jual gitu ya, itu nggak bisa. Jual, tahu-tahu besok naik Harus yang lagi. sabar. Iya, tahu-taunya Iya, besok naik harus yang naik sabar. lagi menyesal. Iya benar. Oke, oke. Oke, 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 bro. Ini menarik nih berarti untuk properti risk to rewardnya masih apa ya masih cukup menarik ya untuk diperhatikan Cukup karena menarik ya. sepertinya emang belum banyak yang kembali lagi mau masuk ke properti gitu. Nah, Iya kalau betul betul. kalau yang gue lihat ini, bro, gue tuh ngelihatnya kok kayak banyak kan sekarang itu bener-bener yang lagi hot-hotnya ini ya masih tetap di banking ya, di big banks ya. Contohnya kayak di Iya betul. BCA, Mandiri gitu, BNI walaupun koreksi ini harganya udah lumayan tinggi,
Dan sebenarnya yang nggak gitu kemana-mana nih BBRI. Nah, komentar lu gimana nih bro? Ngelihat kenaikan suku bunga tapi gerak perbankan ini rada kurang kompak gitu. Ada yang naiknya tinggi, ada yang turun malah. Iya, ini yang ini yang juga sebenarnya kalau BBRI itu kalau secara teknikalnya memang dia masih di fase konsolidasi. Karena kalau kita lihat dia ada di fase ada di cup and handle dan itu masih belum Mm-mm. break dari kemarin-kemarin ya. Karena karena Iya, satu sisi mungkin karena dia ini fokusnya ke KPR bukan KPR, lebih ke kredit rakyat ya, kredit usaha iya, rakyat. Jadi memang mungkin ketahan juga karena pengaruh inflasi, pengaruh apa daya beli masyarakat, terutama daya masyarakat menengah ke bawah itu yang mungkin heeh. jadi dampak dampak bagi BBRI. Dan beda cerita kalau misalkan ke BBNI, BMRI yang notabene bisnisnya kan itu lebih ke perusahaan, dia minjamnya Oke. apa ke perusahaan. Dan juga kalau BBRI mungkin juga karena masih ada buyback sih, seperti yang tadi bilang kalau kasih properti.com ya, ada buyback. Heeh. Cuman buyback itu gua rasa nggak gitu terlalu berpengaruh sih, Hmm. kayak gitu. Iya, 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 iya. Kenapa tuh nggak gitu Justru berpengaruh? Kurang kurang gede ya? nggak, proses buybacknya masih masih lama, kalau nggak sampai akhir Oktober 2023 ya kalau nggak salah gitu. Hmm. Tapi gue Ah. sendiri pegang BBRI. Iya, 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 iya. Benar sih, karena karena kayaknya masih belum nutup gap juga ya kalau teknikal ya. belum belum karena Oh, satu sisi secara risknya masih cukup bagus gitu loh, nggak masalah. Ya ini hmm, sebenarnya tinggal tunggu waktu kapan dia jalan aja sih sebenarnya, karena tetap fokusnya pada dividen. Once ketika bank itu mm-mm. mulai mendekati dividen pasti dia akan naik sih. Hmm, Jadi oke, oke, nggak oke, terlalu. oke. Cuman kalau memang ngarepnya buat trading trading cepet atau trading mingguan tuh memang rada agak susah kalau untuk BBRI atau untuk banking. Tapi kalau emang yang tahan pegang beberapa bulan itu cukup bagus. Itu kesempatan lah buat teman-teman yang yang mau pegang lama. Hmm, oke, 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 oke. Nah, ini menarik, menarik banget nih. Bro, tapi kalau kita lihat di emiten-emiten perbankan ini ya, kan memang ada momentumnya. Di akhir tahun ini bakal makin kenceng lagi nggak sih? Gitu, karena kan banyak yang memproyeksikan IHSG itu bakal bisa ke 7.300. Kita dari support juga optimis nih, optimis bisa ke kalau nggak 7.300 ya higher 7.400 gitu ya, all time high lagi kita. Nah, kalau kalau pendapat lu gimana nih? Ini kan berarti yang dikerek pasti harus di cap kan, harus Banking, BBCA, harus iya, BBRI, iya gitu. ya Nah, betul. ada nggak nih kemungkinan di akhir tahun bakal naik lagi dia? Kalau kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari apa beberapa tahun belakangan memang Desember itu biasa efektif cuma 2 minggu, Mm-mm. karena biasanya kalau udah masuk minggu ketiga itu kan udah mulai orang banyak perusahaan-perusahaan invest atau fund-fund itu kan udah mulai libur, Iya, ya kan? iya, Fund-fund iya, itu iya, udah iya, mulai iya. libur, that's why kemungkinan Desember mungkin naiknya mungkin Heeh, terbatas, mungkin di sekitar iya, iya. 7.200 sana. Oke. Nah itu mungkin akan dilanjut di Januari efek gitu. Jadi Hmm. window dressingnya eh, diterusin sama Januari efek gitu. Kalau yang gue lihat sih sebenarnya Hmm. kayak gitu saat ini. Sekalian ya. Karena Heeh. Tapi sekalian karena heeh, Desember biasa memang kurang efektif untuk pergerakan indeks, karena itu tadi, karena iya. mereka jadwalnya mereka kerja efektifnya cuma hampir sekitar 2 mingguan lah. Gitu. Mm-mm. Oke, oke. Tapi tenang aja, kita di Sukor masih tetap gas terus sampai habis Ya, tahun ya. gue target Oke, gue oke. kalau gue pribadi target ISG mungkin di sekitar 7.400 7.500 itu untuk, Mm-mm. kalau gue time frame-nya mungkin sampai Februari, Iya. Januari Iya, iya, Februari. iya, iya, setuju.
Setuju, setuju. Kalau memang di bulan apa namanya bulan Desember efektifnya 2 bahkan maksimal maksimal 3 minggu, minggu keempat Iya, udah liburan. Nah betul. pasti ini yang trading-trading yang belum terselesaikan ini nanti lanjutnya di Januari Di bahkan sampai Januari. ke Februari ya. Iya, iya Kurang lebih betul. seperti itu. Setuju, setuju, setuju ini bro. Sampai di earning season ya, sampai di Iya, earning sampai season earning di season. awal tahun ya berarti. Iya, Oke, oke. betul. Nah, bro, ini ada yang nanya tadi. Gue juga Hmm. sebenarnya penasaran banget sih ini ya, karena kan yang nanya ini terkait dengan emiten-emiten farmasi nih. Ada yang tanya KF tadi gitu. Apa kabar nih KF? Karena gue tuh mengingat belakangan ini ada kenaikan penyebaran COVID lagi di Jakarta gitu kan. Kita jadi PPKM level 1 lagi gitu. Nah, karena memang angka penyebarannya ini kembali meningkat. Nah, ini apakah bakal Iya. berdampak ke emiten-emiten kayak KF, INAF? Kalau KLBF sih tadi gue lihat naik ya, tapi KF, INAF itu masih tetap koreksi gitu. Tanggapan lu seperti apa nih, Bro? Kalau gua lihat sih, ya itu mungkin jadi sentimen doang ya. Tadi bukan berarti kayak Mm-mm. dia bakal naik naik seperti 2020. Itu Iya. kayaknya udah rada 2020 2021. Itu gua rasa udah enggak lah karena itu cuma Heeh. sentimen doang gitu. Dan itu mungkin COVID-nya naik ya mereka punya kesempatan untuk mungkin ada transaksi yang belum selesai mereka mau beresin gitu. Tapi karena gue lihat secara gerakannya cukup kasar gitu. Jadi Iya, itu iya. tidak mencerminkan apa? Tidak mencerminkan bahwasannya ini saham-saham ini bakal rally cukup panjang. Ya mungkin kemarin KF ada sentimen dari apa dari China Mm-mm. gitu doang sih. Cuman itu menurut Mm-mm. gua nggak terlalu Berdampak ya. positif berdampak dalam jangka yang cukup panjang gitu. Karena gue Mm-mm. kalau yang gue lihat selama ini tuh market itu bergerak kalau ada kejutan.